Nah kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Wa ayyuba, dan kepada Nabi Ayub, idnada rabbahu, ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Anni massaniyad durru, sesungguhnya telah menimpa kepadaku ad-durru, penyakit atau musibah. Wa anta arhamur rahimin, engkau ya Allah Maha pengasih di antara para pengasih. Fastajabna lahu, kemudian kata Allah, kami mengabulkan lahu kepada Nabi Ayub. Fakashafna, kemudian kami hilangkan ma bihi min durrin, kami hilangkan apa-apa yang ada pada Nabi Ayub min durrin, berupa penyakit. Wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahum rahmah, dan Allah memberikan kepada Nabi Ayub akan keluarganya dan sama seperti mereka, ma'ahum, bersama dengan mereka, rahmah, kasih sayang, min indina, dari sisi kami, wa dzikra lil 'abidin, dan itu merupakan peringatan bagi para penyembah, bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Jadi timbang penyakit Nabi Ayub, kuncinya pelajaran ini kita ambil apa? Satu, tidak menjual sifat kemanusiaan. Jaisnya apa Nabi Ayub ini? Masaniyan durru, menimpa satu musibah, menimpa penyakit. Nah, kalau semisal ada orang kita kadang-kadang ngomong begitu, Ustaz, saya udah rajin banget sholat, udah rajin sedekah, udah rajin ngaji, tapi kok ujian dulu ya yang datang. Nah kita siapa mau diuji? Kita siapa nggak mau diuji gitu. Jadi gara-gara takut terus nggak ada ujian, ya enggak, pasti tetap akan ada sebuah ujian. Nah karena itu apa tadi? Sifat kemanusiaan. Tapi terkadang ujian yang Allah berikan kepada manusia bisa merendahkan kepada derajatnya, tapi tidak untuk Nabi dan para Rasul, tidak merendahkan kepada derajat mereka. Kalau manusia dapat fitnah aja udah hilang derajat, kan begitu. Tapi kalau ujian dari para Nabi dan para Rasul tidak sampai merendahkan derajatnya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalas min qablihi rusul, dan tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali hanya utusan. Qad khalat, sungguh telah berlalu, min qablihi, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlalu, ar-rusulu, para utusan. Ini nyebut makan ada itu, kemarin kita belajar dalam Nasoihul Ibad, salah satu katanya kata jumhurul ulama, keistimewaannya Nabi, Allah memanggil tidak dengan namanya. Lalu bagaimana dengan ini? Nabi ingin Allah ingin memperkenalkan siapa Rasulnya. Tapi selebihnya itu kalau ingin memanggil dengan jabatannya. Memang kita udah bahas masuk itu udah hatam. Salah satu di antaranya Allah memberikan kemuliaan itu ada pada diri Nabi, bukan pada yang lain. Nabi Musa alaihi salam, bisa lengkap itu, tapi kemuliaan itu ada pada yang lain. Tapi nanti keluar ayat itu kata ulama dari jari jemari. Dan begitu Nabi kalau berdoa ya beda dengan yang lain, dengan nabi-nabi yang lain juga.
Kalau nabi-nabi yang lain pasti ketika dikabulkan dibantu dengan yang lain. Tapi Nabi dikabulnya doa ada pada diri Nabi. Seperti seorang sahabat, ada yang datang matanya jatuh, minta sama Nabi biar diobati lagi. Nabi, ini mata saya jatuh, orang kemarin ikut. Ini bola matanya belum. Nabi mohon kepada Allah minta dikabulnya doa itu bukan lewat yang lain, tapi lewat diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita baca tadi itu dalam jumhur pendapatnya perkataan pada mayoritas ulama. Dan begitu juga di sini. Sebelum datangnya Nabi Muhammad itu sudah ada para rasul-rasul yang lain. Nah kemudian afa imata au qutila in qalabtum ala aqabikum, apakah jika Nabi Muhammad telah meninggal au qutila atau terbunuh, in qalabtum kalian akan berbalik ala aqabikum atas agama sebelumnya, wa may yanqalib ala aqibaihi falayadurrallaha syai'a, dan orang yang berbalik kepada agama yang sebelumnya falayadurrallaha syai'a, maka tidak mengganggu sedikit pun kepada Allah, sedikit pun tidak mengganggu kepada Allah. Nah ini sifat kemanusiaannya apa sih? Mata mening, ini sifat kemanusiaan. Ini sifat kemanusiaan. Begitu. Tapi wafatnya para nabi tidak seperti wafatnya seperti ini. Beda ini. Mereka hanya berpindah jasadnya, berpindah alam dari alam dunia kepada alam barzakh. Begitu. Makanya ada itu salah satu karangannya Habib siapa saya lupa, kitab saya punya judulnya Kitabun Niyat. Di situ diceritakan tentang ayat datang kepada Nabi yang fastaghfirullah, ayat itu lupa saya. Bahwa saya ketika datang ke makam Nabi, ziarah kepada Nabi, dosanya diampuni semua. Karena saat itu ada seorang datang ke makam Nabi, Nabi katanya kan ada ayat begini, ayat ini yang saya lupa, yang dapat ampunan itu. Astagfirullah, lupa saya awal. Kemudian akhirnya ada orang bermimpi ketemu Nabi, suruh kejar ke orang bilang ke orang dosa sudah diampuni semua. Makanya kan rata-rata kalau kita baca buku panduan doa umroh ketika berada di dalam rodoh, ada tuh doa itu menyebutkan tentang ayat itu. Ayat yang dimana ketika datang kepada Nabi berziarah memohon ampun atas dosa, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ismatul anbiya wa rusuli alaihi wassalatu wassalam, terpeliharanya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Qala an-Nadhim rahimahullah, telah berkata an-Nadhim yakni al-Alama As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki, mudah-mudahan Allah merahmatinya, ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ismatuhum, terjaganya para nabi dan para rasul, kasairil malaikah, sama dengan seluruh malaikat. Wajibatun, ialah wajib, wa fadlul malaikah, dan bahkan mereka para nabi dan para rasul melebihi para malaikat. Al-mufradatu, makna satuan katanya ismatuhum, al-ismah lughatan artinya apa? Mutlaqul hifzi, mutlaknya penjagaan atau mutlaknya pemeliharaan. Wastilahan, sementara maknanya ismah secara istilah itu apa? Hifdzullah, penjagaan Allah, lahum, kepada mereka, minad dzambi, dari dosa, ma'astihalati wuqu'ihi, disertai mustahil terjadinya Nabi melakukan dosa. Artinya ismah itu apa? Para nabi dan para rasul dijaga oleh Allah dari dosa, dan juga mustahil para nabi melakukan dosa. Itu semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
semuanya tanpa terkecuali. Nah kemudian Nabi satu kali pernah sholat lupa. Nah itu hikmah akhirnya kepada kita. Hikmah akhirnya kepada kita. Ya, ketika Nabi sholat zuhur atau asar, Nabi sholat hanya 2 rakaat. Para sahabat bertanya, apakah ini dikosor ataukah memang bagaimana? Akhirnya bangun lagi bertanya dengan para sahabat yang lain. Akhirnya Nabi kemudian bangun melengkapi rakaatnya. Nah hikmahnya apa? Ya akhirnya kita tahu. Akhirnya kita tahu di situ. Kita di situ tahu bahwasanya kalau orang sholatnya lupa begini, orang sholatnya lupa begini. Dan juga banyak kisah-kisah ya, yang dalam Al-Insanul Kamil itu oleh Syekh Muhammad, kisah-kisah Nabi yang terkadang cara pemahamannya ini tidak benar. Ya, cara memahami sejarahnya tidak benar. Ya, salah satunya semisal seperti Nabi suruh yang pohon korma itu. Saat itu tukang kebun gak ada yang mau. Tukang kebunnya gak ada yang mau. Atau ketika mereka menjalankan saat itu korma itu tumbuh tidak dengan baik. Makanya kata Nabi langsung bersabda, sebaik-baik urusan itu dipegang oleh yang mengerti. Nah itu oleh Syekh Muhammad banyak dibahas di beliau tentang pemahaman bagaimana memahami sebuah sejarah. Nah asyarhu penjelasannya tentang masalah isma. Jadi isma itu artinya para nabi dan para rasul itu dijaga dari melakukan dosa dan juga mustahil terjadinya dosa. Penjelasannya yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap orang mukallaf. Wajib apa? Ayat tidak meyakini annal anbiya wa rusula, bahwa sesungguhnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam maksumuna, mereka itu dimaksum, dijaga oleh Allah dari melakukan dosa. Dari pelajaran ini maka wajib hukumnya atas setiap orang mukallaf yakin bahwasanya para nabi, para rasul itu dijaga oleh Allah dari melakukan dosa.